Halo Cucupers, pasti kalian udah tahu dong, Sweet Home adalah serial televisi Korea Selatan yang dibintangi oleh Song Kang, Lee Jin Wook, dan Lee Seong. Drama ini berdasarkan webtoon dengan judul sama karya Kim Kan-bi dan Hang Yong-chan. Serial ini tentunya berseri. So sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Film diawali di mana kota terlihat hancur dan tak berpenghuni. Sekumpulan militer berbaris di jembatan seperti bersiap-siap akan peperangan yang muncul. Datanglah seseorang dari gedung di tengah salju yang padat ini, dia berjalan terus-menerus hingga diberi peringatan oleh militer. Kalau dia tidak berhenti, dia akan ditembak. Sepertinya anak lelaki tersebut menghiraukan. Tanpa segan, dia pun ditembak. Anehnya, dia tidak mati. Bermula terlihat ada seorang anak lelaki yang membawa PC berjalan dengan tatapan kosong. Anak lelaki ini bernama Cha Young-so. Saat di jalan, dia bertemu dengan Satpam. Satpam tersebut menanyakan apakah kau baru pindah? Young-so menjawab iya. Saat di kamar, dia merenung dengan wajah sedih. Dia pergi menuju atap gedung, sepertinya dia ingin melompat atau bunuh diri. Tapi sebelum dia melompat, dia melihat seorang gadis sedang berlatih balet. Sepertinya Cha Young-so ini terpesona oleh gadis tersebut. Di pos Satpam ada seorang ibu yang ingin memberikan ikan kepada Satpam tersebut. Namun ternyata ikan tersebut sudah busuk. Kok ikan busuk dikasih ya ke tetangga? Kayaknya tuh gak sopan banget. Dan membuat Satpam tersebut mimisan sangat banyak. Young-so balik dari atap, tapi Satpam tersebut meminta data dirinya dan melihat seperti orang aneh. Kita diperlihatkan oleh seorang gadis yang memainkan gitar. Gadis tersebut bernama Yoon Ji-so. Dia terburu-buru karena ingin berangkat kerja. Saat di depan lift, Ji-so bertemu dengan seorang ibu yang membawa anaknya. Saat menyapa, dia terheran karena troli bayi tersebut kosong dan menganggap ibu tersebut gila. Saat itu juga ditangkaplah laki-laki yang memberitahu kalau ibu tersebut kehilangan anaknya setahun yang lalu. Jadi dia tidak gila, tapi menganggap anaknya itu masih ada, seperti itu. Gadis yang berlatih balet ini bernama Eun-yu. Dia memiliki seorang kakak yang bernama Lee Eun-hyuk. Sepertinya hubungan adik kakak ini terlihat tidak bagus. Eun-yu terlihat ingin merokok, tapi atas atap terkunci. Dia memilih merokok dengan seorang lelaki yang terlihat seperti mafia. Mereka berdua pun mengobrol. Hyun-so sedang bermain game, terlihat di tangannya ada bekas luka. Ternyata banyak yang membenci dirinya. Tapi dia mengabaikannya karena sedang asik bermain game. Dia mendapat SMS kalau paket makanannya ada di depan pintu. Saat dia membuka pintu, paket tersebut sudah hancur. Dia penasaran dan mengikutinya. Saat dia lihat ada potongan kepala kucing dan darah, ini membuat Hyun-so sangat kaget dan takut. Dia pun langsung memasuki kamarnya dengan muka yang panik dan ketakutan. Perempuan tersebut datang ke kamar Hyun-so, meminta tolong dan membukakan pintu. Dengan muka yang melas, Hyun-so kasihan kali ya. Karena ketakutan dia mengobrol lewat telepon, namun wanita itu tetap kekeh ingin dibukakan. Hyun-so menyuruh dia untuk mengangkat tangannya, namun dia menolak dan malah menggedor-gedor pintu seperti mengamuk dan menggila. Dan dia pun langsung pergi. Setelah perempuan itu pergi, dia memberanikan diri untuk buka pintu dan mengikuti jejak darah tersebut. Saat mengikuti jejak darah tersebut, dia bertemu dengan seorang mafia. Ternyata mafia itu bernama Sang-wook. Hyun-so pun langsung pingsan. Perempuan yang tadi ternyata datang ke kamar Ji-so. Ji-so meminta maaf, dia pikir karena berisik, tapi pas dilihat perempuan itu berubah menjadi monster dan memukul pintunya dengan kata, "Aku lapar." Karena takut, Ji-so mengambil stick baseball untuk berjaga-jaga. Tapi wanita itu makin menggila dan akhirnya tiba-tiba pergi. Semua warga dusun terlihat sedang berkumpul untuk keluar, namun semua akses ditutup. Semuanya kebingungan. Eun-hyuk terlihat bingung juga dan mencari akses. Ik-yong mencoba membuka pintu ruang manajemen, namun malah berdebat. Hyun-hyuk memakai alat pemadam untuk membukakan dan berhasil. Ik-yong dan seorang bapak mencoba mencari cara untuk membuka akses semua. Dan berhasil, namun saat kebuka, di depan pintu sudah ada monster yang membuat semua warga heran. Pintu terbuka. Dikit demi sedikit saat pintu terbuka, datanglah monster yang langsung menghisap salah satu warga dan ini membuat semuanya panik dan takut.
Monster ingin mencari mangsa, namun Enyok memakai alat pemadam untuk membuatnya mundur dan menyuruh untuk pintunya kembali ditutup. Dengan sigap, Ikyong menendang monster itu dan berhasil mengeluarkan monster tersebut dan pintu kembali tertutup. Hyunso yang ada di kamar, dia melihat dari jendela kota sudah mulai hancur seketika juga. Hidungnya mimisan, sangat banyak, seperti air yang mengalir tiada henti. Nah cucu pers, di episode 1 ini menceritakan tentang virus yang muncul dan ada mulainya monster. Yang masih penasaran tentang episode selanjutnya, stay tune terus ya. Sama channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.